umat Islam ini memang sengaja dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena kekhawatiran mereka, kalau umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, maka mereka akan menguasai dunia sama seperti yang terjadi di abad ke-10 dan abad 12. Tapi kita kan bisa melihat Iran, dan kita bisa membandingkan dengan Saudi hari ini. Saya bukan anti Saudi, kita haji juga ke Mekah dan Madinah, kita berziarah, kalau kita rindu kepada Rasulullah kita juga ke Masjid Nabawi. Tapi pada intinya adalah, kalau kita bandingkan dengan Iran, bangsa Persia ini adalah bangsa yang melahirkan banyak sekali keilmuan. Yang saya sebut tadi, hampir semuanya bangsa Persia, kecuali Jabir ibnu Hayyan dan Al-Kindi. Selebihnya orang Persia. Kata-kata algoritma itu diambil dari nama Al-Khawarizmi dalam versi Inggris, algorithm. Jadi adik-adik harus tahu, algoritma itu adalah metodologi hitungan kalkulus dalam dunia digital hari ini, karena berdasarkan embrio-embrio keilmuan Al-Khawarizmi. Tentang tumbuhan, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, nama kitabnya An-Nabat. Kata nabati ini kemudian melekat ke dalam berbagai folklore botanikal. Ini mohon dikoreksi saya. Kata nabati ini kemudian berasal dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, yang mengatakan tumbuhan ini beracun, tumbuhan ini bisa dikonsumsi, tumbuhan ini bisa dimakan mentah, tumbuhan ini bisa dijadikan obat. Ini barokahnya para pemikir-pemikir Persia yang pada masa itu dia Islam. Munculnya orang Persia ini kafir, orang Syiah kafir itu setelah masa kolonial di Timur Tengah, yang diamplifikasi lewat gerakan-gerakan Zionis Raya itu, the Greater Israel Movement. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya juga kita mengkafir-kafirkan orang, apalagi yang seagama, yang masih juga naik hajinya sama. Kalau kita yang pernah ke Mekah umroh atau haji, kita ketemu dengan orang-orang Iran juga di sana. Jadi para kiai, para gus, para nyai, santri, kalau kita berbicara tentang bagaimana peradaban manusia itu bekerja, ya sudah, semua bertumpu kepada ilmu pengetahuan. Kita ingin memajukan agama Islam, ya majukan dengan keilmuan Islam, dengan ilmu pengetahuan. Coba Ibnu Sina, ini orang Persia juga, dia yang menemukan jarak bulan dan matahari, dan hitungannya itu presisi sampai hari ini, nggak pakai alat. Anatomi tubuh manusia, bagaimana manusia memakan makanan, kemudian dicerna melewati feses dan seterusnya, kemudian menjadi kotoran. Ini kan sebenarnya pemikiran-pemikiran sederhana yang mungkin tidak akan dipikirkan orang pada abad itu, pada abad ke-10 itu. Yang hari ini Ibnu Sina oleh orang-orang Wahabi dikafirkan karena dia dianggap Syiah. Ini kan sebuah anomali dari bagaimana khazanah keilmuan Islam yang luar biasa pada masanya. Sehingga apa? Kita hari ini terpengaruh oleh cita-cita pan-islamisme, sehingga orang kemudian apa? Bergabung ke ISIS karena dianggap, oh ini adalah khalifah yang akan menjadi penguasa dunia, bergabung ke sana. Kalau memang ingin menjayakan Islam, mari kita perbaiki akhlak kita, mari kita majukan dengan ilmu pengetahuan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mohon maaf kalau ada yang salah, ini saya gemeteran ini. Agak grogi juga. Ini para akademisi, para kiai, para ahli agama semua, memang harus kita amplifikasi seperti itu. Hari ini anak-anak muda di Arab, saya terakhir kemarin itu ke Sarjah. Dari Sarjah saya ke Irbil, ke Irak bagian utara. Setelah dari Sarjah saya ke Tunis, dari Tunis saya ke Libya, dari Libya saya ke Fes, Maroko, dari Maroko kemudian saya terakhir di Berlin. Berbicara tentang bagaimana mengamplifikasi dan mengglorifikasi keilmuan Islam itu. Karena begini, anak-anak muda di Timur Tengah hari ini hampir semuanya tidak percaya agama. Kebanyakan begitu, tapi mereka diam-diam tidak mau mengakui secara terbuka, Kiai. Karena kalau mengaku dia tidak percaya agama di negaranya, dia dipenggal. Seperti di Saudi misalnya. Terutama perempuan-perempuan di Saudi itu banyak sekali yang tidak lagi percaya kepada agama dan tidak percaya dengan adanya Allah. Melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ateis dari Saudi perempuan. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahlul, ada Ajla Aywa, saudara kembar yang hari ini di Ukraina.
Kenapa begitu? Karena di Saudi perempuan dijadikan warga kelas 2 atas nama agama. Mereka dikungkung, ke mall dipisah, ke sekolah dipisah, ke pesta pernikahan dipisah, sampai parkiran dipisah. Sehingga mereka berpikir, loh salah saya apa? Saya menjadi perempuan kan kehendak Allah juga. Kok tiba-tiba Allah nggak hadir ke saya? Mereka protes. Kalau begitu ini semua jangan-jangan agama ini dibuat oleh kaum laki-laki yang buaya darat ini gitu. Masa suami saya kawin lagi lalu kemudian kalau saya menolak, saya tidak setuju, saya dikatakan akan masuk neraka katanya. Ini Rana Ahmad berkata begitu.